Ya, ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan kabinet balas budi nih. Iya, kabinet balas budi, balas jasa. Puluhan orang yang dipanggil oleh Prabowo dan kemungkinan mereka juga ada yang menjadi menteri, wakil menteri maupun lembaga-lembaga lain ya. Itu menunjukkan dalam kacamata gua dan juga Tempo adalah ini Prabowo ingin balas budi, balas jasa terhadap orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam pemenangan pemilu presiden 2024, which is wajar gitu kan. Tetapi kita bisa lihat lagi ke belakang, orang-orang ini layak atau enggak. Nah, itu kan. Jadi intinya ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan kabinet balas budi nih. Iya, kabinet balas budi, balas jasa. Karena kita dengar juga kan beberapa hari sebelum drama pemanggilan itu berjanji nih, Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan atau terafiliasi oleh partai politik atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Nah, bohir maksudnya. Bohir. Nanti akan disinggung kan soal bohir nih. Oke. Nah, itu yang kemudian gue lihat bahwa ini cara Prabowo balas budi atau balas jasa terhadap pihak-pihak yang berkontribusi atau berjasa padanya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap, waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Tapi nggak dicopot sebagai menteri, sebagai ketua umum aja dicopotnya. Gitu. Jadi orang-orang ini harus siap kapanpun dicopot gitu. Iya. Dan ada teman-teman di senior partai ya, maupun yang sekarang ada duduk di posisi jabatan tertinggi gitu ya, tinggi lah jabatan tinggi di pemerintahan itu juga cerita bahwa Prabowo ini akan siap mengevaluasi para menteri, wakil menteri dan kepala badannya dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ini ditampung semua dulu nih, ditampung semua kebutuhan, lalu di 6 bulan ke depan itu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu mungkin akan ada reshuffle besar. Itu yang disitulah kemudian Prabowo kembali menyeleksi orang-orang yang dia anggap mumpuni dan mampu dan